Setelah pertandingan Juve versus Inter, pelatih Simone Inzaghi kepada DAZN mengatakan, "Kami tahu bahwa mencetak gol melawan Juve itu sulit karena mereka bertahan dengan sangat baik, namun tim tetap fokus dan mencetak gol yang bagus. Kami akan mengambil hasil imbang ini meskipun saya tidak menginginkannya, saya ingin menang. Tim telah melakukan apa yang harus dilakukan. Tahun lalu pertandingannya sama, kami menciptakan sesuatu yang lebih, namun kami kalah. Para pemain tampil bagus setelah kebobolan, tidak kehilangan jarak dan tetap menjaga jarak. Dumfries tidak mencapai performa terbaiknya setelah tim nasional, kami berada dalam keadaan darurat, kami memiliki beberapa masalah kecil yang harus diselesaikan, dan bermain setiap 48 atau 72 jam bukanlah hal yang mudah. Keberuntungan saya adalah memiliki pemain yang selalu tersedia bersama saya dan staf. Saya akan melakukan rotasi pada pertandingan melawan Benfica. Saya berharap Sanchez bisa tersedia kembali karena dengan kalender yang sulit ini kami harus bekerja lebih keras." Pelatih Juventus Massimiliano Allegri setelah pertandingan melawan Inter kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Pertandingan ini memberi kami kesadaran bahwa kami telah bermain dengan tim yang sangat kuat dan sangat menghormati kami. Kami tidak tampil baik di bawah tekanan, kami memberi mereka aksi cepat dan mereka sangat bagus secara teknis. Begitu mereka melewatkan pemain pertama, mereka masuk dengan mudah. Sayangnya ini adalah satu-satunya kesalahan yang kami lakukan. Ada rasa hormat di antara kedua tim, kami pandai dan tetap kompak di luar kotak penalti dan mereka cenderung melambat karena mungkin takut dengan serangan balik." Kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Juventus, kiper Inter Yann Sommer mengatakan, "Itu adalah pertandingan yang sangat taktis, kami sudah mempersiapkan pertandingan seperti ini, kami tahu mereka sangat solid dan kompak. Penting untuk tidak kebobolan dari tim seperti Juve yang sangat rapat di pertahanan. Kami kebobolan dan untungnya gol penyeimbang terjadi. Babak kedua sangat taktis dan tidak banyak peluang, dan pada akhirnya kami membawa pulang 1 poin dan itu tidak apa-apa." Setelah peluit akhir pertandingan Juve Inter, Adrien Rabiot kepada DAZN mengatakan, "Ini adalah hasil yang bagus, kami ingin menang, namun Inter adalah tim yang sulit untuk dilawan. Kami kebobolan karena kami terlalu banyak keluar, mereka melakukan vertikalisasi dan kami seharusnya lebih agresif terhadap Lautaro, mereka kuat di depan gawang. Tujuan kami adalah memenangkan Scudetto, kami adalah juara, kami kuat dan kami bisa menang, kami bisa melakukannya." Mantan Presiden Inter Massimo Moratti kepada Radio Anciolo Sport mengatakan, "Pertandingan Juventus-Inter bukanlah pertandingan yang buruk, kedua tim bermain dengan berhati-hati, dan hasil imbang ini adalah hasil yang bagus. Lautaro memiliki karakteristiknya sendiri. Saya memikirkan Anglilo, tetapi Lautaro adalah tipe pemain yang berbeda, dia memiliki gayanya sendiri dan menyenangkan melihatnya bermain, golnya ke gawang Juventus adalah gol yang sangat bersih. Saya berterima kasih kepada para pemain karena berhasil melewati babak ini. Kelebihan Inter adalah menjalani tahun yang positif setelah mencapai final Liga Champions, mereka bermain dengan percaya diri, aman, mereka memiliki pemain-pemain berpengalaman. Bagi saya, Inter tampak lebih kuat. Juve sedang berkembang sementara Inter telah berkembang." Tutto Sport mengabarkan bahwa pertandingan Juve-Inter adalah sebuah langkah maju dalam jalur pertumbuhan tim Allegri untuk mengambil kesadaran bagus agar bisa bermain setara dengan semua orang. Di sisi lain, Inter tak lagi gila tapi sangat rasional, tak heran mereka memimpin. Pada kenyataannya, ketika ruang telah diberikan untuk melakukan perubahan di lapangan, maka kehati-hatianlah yang akan diutamakan. Laga Juve Inter semakin memperkuat keyakinan bahwa Serie A musim ini akan menjadi urusan kedua tim tersebut. Andrea Stramaccioni kepada DAZN berbicara tentang pertandingan Juve Inter dengan mengatakan, "Hasilnya benar-benar tepat. Saya menyukai babak pertama, saya melihat Juve sedikit berbeda, lebih agresif dan dengan pusat gravitasi yang lebih tinggi. Allegri mempersiapkan mereka dengan sangat baik. Inter tidak mampu bermain seperti biasanya dan kemudian di babak kedua saya melihat kedua tim lebih fokus untuk tidak kebobolan dan tidak kalah. Lautaro Thuram dari segi chemistry sangat mengesankan, sebagian diberikan oleh kerja keras, sebagian lagi adalah chemistry alami.
Ada kombinasi karakteristik yang membuat mereka saling melengkapi. Dilansir Opta, dengan gol yang dicetak saat pertandingan melawan Juventus, Kapten Inter Lautaro Martinez telah mencapai angka 27 gol di Serie A pada tahun 2023. Hanya dua pemain nerazzurri yang mencetak gol lebih banyak darinya dalam satu tahun kalender, yaitu Diego Milito pada tahun 2012 dan Christian Vieri pada tahun 2001 dengan 28 gol. Mengingat angka-angka tersebut, sangat memungkinkan bagi Kapten Lautaro Martinez untuk menyamai atau bahkan melewati catatan Diego Milito dan Christian Vieri tersebut. Sky Sport mengabarkan bahwa nerazzurri segera berlatih jelang pertandingan melawan Benfica. Pagi ini di Appiano Gentile, Alexis Sanchez melakukan latihan khusus dengan kecepatan yang baik. Besok akan diambil keputusan terkait kehadirannya di Lisbon. Sementara itu, pemulihan Benjamin Pavard berlanjut seperti yang diharapkan. Setelah 3 minggu, bek asal Prancis itu melepas penahan lututnya dan mulai melakukan pekerjaan pemulihan yang dipersonalisasi, khususnya menggunakan treadmill anti-gravitasi. Hugo Renones yang merupakan seorang pelatih yang sangat mengenal Lautaro Martinez setelah melatihnya selama turnamen U17 kepada Sport Italia mengatakan, "Sejak hari pertama saya melihatnya, saya memahami bahwa itu akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Dia menendang dengan kedua kakinya pada usia 16 tahun dan memiliki sundulan yang luar biasa yang selalu menjadi kualitas bawaan dalam dirinya. Kemampuan yang selalu dia miliki dan yang dapat kita lihat bahkan hingga hari ini adalah kemampuan beradaptasi dengan sempurna siapapun yang ada di sampingnya. Dia punya mitra menyerang yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun dia melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak tahu siapa yang mengkritiknya, tapi menurut saya siapapun yang membicarakan orang seperti dia, tidak mengerti apapun tentang sepak bola. Kami orang Argentina memiliki kesempatan untuk menikmatinya selama bertahun-tahun lagi. Saya berusia 72 tahun dan salah satu harapan yang tersisa adalah bertemu dengannya lagi, memeluknya lagi, dan bisa makan sesuatu bersamanya suatu hari nanti. Saya berharap dia membaca kata-kata ini, karena itu akan sangat indah bagi saya." Dilansir FC Internews, CEO Pirelli Marco Tronchetti Provera mengatakan, pertandingan Juventus versus Inter kemarin kurang bagus, namun memberikan sinyal menarik. Dorongan kreatif dari lini tengah hilang, lalu babak kedua bersifat taktis dengan kedua tim bermain untuk tidak mengalami kekalahan. Lautaro adalah simbol Inter dan dia ingin menjadi seperti itu. Menurut saya, itu adalah hal yang sangat penting. Sejak dia kembali dari Piala Dunia, dia telah menjadi pemimpin tim, dia telah jauh lebih dewasa dan dia memiliki keterampilan di depan gawang. Dengan karakteristik itu, saya menempatkannya di belakang Ronaldo sang fenomena.